Hai, perkenalkan nama saya Susanti Yatioi dengan NIM 3122007. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya untuk memenuhi ETS biologi sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sel hewan beserta bagian-bagiannya. Sel hewan adalah dasar dari semua hewan. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel hewan. Yang pertama itu ada membran plasma. Sel hewan dilindungi oleh lapisan ganda fosfolipid yang mengelilingi sel dan berfungsi sebagai gerbang yang memungkinkan masuk dan keluarnya molekul dari sel. Di tengah sel terletak nukleus. Nukleus bertindak sebagai otak sel. Setiap aktivitas metabolisme sel diatur oleh nukleus yang mengandung DNA dalam bentuk kromatin dan sel nukleolus. Mengandung sejumlah organel terikat membran ganda kecil yang disebut mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit tenaga sel dan melakukan respirasi seluler aerob. Yang berikut ada ribosom. Ribosom adalah badan globular kecil yang ditemukan dalam jumlah besar di dalam sel. Mereka dikenal sebagai pabrik protein sel saat mereka membawa keluar sintesis protein di dalam sel. Retikulum endoplasma membentuk jaringan tubulus dan vesikel yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mengangkut protein ke seluruh sel. Yang berikut ada aparatus Golgi. Badan Golgi adalah sistem kantung bermembran yang disebut cisternae. Tujuan badan Golgi adalah untuk mengangkut vesikel sekrotorik. Lisosom adalah bagian belakang sel yang mengandung enzim pencernaan dan melakukan pencernaan intraseluler. Berikut saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Sel tumbuhan mirip dengan sel hewan, mengandung inti sel di mana bahan genetik disimpan dalam bentuk DNA. Di dalam inti sel ada nukleolus, itu adalah tubuh granular yang dibangun di protein dan asam ribonukleat RNA di mana antara lain ribosom direproduksi. Ribosom adalah organel yang terlibat dalam sintesis protein, beberapa di antaranya melekat pada retikulum endoplasma. Yang lain tersuspensi bebas di sitoplasma. Sitoplasma adalah suspensi cair yang mengisi sel yang berisi berbagai organel. Retikulum endoplasma berbentuk sebuah labirin yang mengelilingi nukleus. Satu bagian dari RE disebut retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom dan terdapat retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Berikutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah gudang sel zat yang diproduksi di dalamnya disimpan di sana dan kemudian diangkut ke bagian lain. Di antaranya organel yang lebih kompleks adalah mitokondria di mana respirasi seluler terjadi, ukuran dan bentuk bervariasi tergantung pada jenis sel. Setiap sel tumbuhan dikelilingi oleh membran sel yang bertindak sebagai penghalang yang memisahkan sel dari lingkungan luar. Sel tumbuhan juga memiliki sejumlah fitur unik, yaitu dinding sel yang terdiri dari beberapa lapisan selulosa adalah fitur karakteristik sel tumbuhan. Strukturnya yang kaku berfungsi sebagai bingkai yang memberikan sel bentuk yang teratur. Dinding sel melindungi sel dari kehilangan air, memungkinkan aliran berbagai zat dari luar ke dalam sel. Sel tumbuhan dapat menggunakan energi matahari sebagai bahan bakar untuk produksi dari senyawa organik yang dibutuhkan. Melalui kloroplas yang terdapat dalam sel yang juga dikenal sebagai badan hijau, organel ini mengandung klorofil pigmen hijau yang memungkinkan konversi energi matahari menjadi energi ikatan kimia. Vakuola. Vakuola besar yang permukaannya sering menempati hampir seluruh sel adalah fitur unik lain dari vakuola.
Sel tumbuhan dapat disamakan dengan tangkai besar yang diisi dengan beta sel yang terutama mengandung air dan zat cadangan unsur-unsur. Sel tumbuhan ini bekerja sama erat memastikan fungsi sel yang tepat. Mereka ditemukan di semua sel tumbuhan terlepas dari jenis tumbuhan. Sekian dan terima kasih.